Saudara sekalian, pada kesempatan minggu hari ini kita merayakan pesta salib suci. Dan salib merupakan sesuatu yang sangat identik dengan orang-orang Kristen, dengan umat Kristiani. Saya percaya sekarang banyak dari kita membawa pernak-pernik atau bahkan aksesoris perhiasan dalam bentuk salib. Mungkin ada yang pakai cincin salib, gelang salib. Ada yang pakai anting-anting. Bahkan sampai ada yang punya tato bentuknya salib ya. Puji Tuhan saya tidak melihat di sini yang jidatnya pakai tato salib ya, nggak ada. Masih normal. Tidak hanya aksesoris, tidak hanya pernak-pernik, tetapi juga kita lihat salib itu ada di berbagai gedung, berbagai bangunan yang dimiliki oleh institusi Kristiani. Gereja pasti ada salibnya. Sekolah, rumah sakit Katolik, kalau masuk ke ruang-ruangnya pasti ada salibnya, tergantung. Bahkan rumah orang Katolik pun kalau kita masuk langsung tahu, oh ini rumah orang Katolik. Kenapa? Karena ada salibnya, tergantung. Jadi kita tahu ini menjadi simbol dan identitas kita. Apalagi orang Katolik ya. Orang Katolik itu pasti bawa, di kantongnya bawa apa? Rosario. Coba dicek dulu kantongnya bawa enggak ya. Itu KTP kita ya. Jadi jangan kalau sampai ketinggalan lupa jadi Katolik ya. Dan di Rosario itu ada apanya? Ada salibnya juga ya. Menjadi tanda iman kita, menjadi tanda devosi kita. Namun seringkali kita tidak mengerti atau tidak paham kenapa sih harus pakai salib? Kenapa sih kita harus menghormati salib Yesus? Kesempatan ini saya mengajak teman-teman sedikit melihat sejarah salib. Salib sebenarnya itu dulu bukan simbol keagamaan. Salib dan penyaliban adalah sebuah cara untuk menyiksa dan mengeksekusi penjahat dan pemberontak. Secara khusus pemberontak Romawi. Kalau ada orang yang dihukum mati dengan cara penyaliban, dia akan ditelanjangi, kemudian dia akan disematkan atau dipaku tangan dan kakinya di kayu besar yang disebut sebagai kayu salib. Dan posisinya tangannya merentang ya seperti ini. Kenapa posisinya seperti ini? Kenapa enggak seperti ini ya? Tapi kenapa seperti ini? Seperti ini karena akan mengalami kesulitan bernafas. Karena posisi dada dan tangan terentang, merenggang, itu susah untuk bernafas. Jadi untuk bernafas, orang yang tersalib harus sedikit merubah posisi kaki. Menjinjit gitu ya, menjinjit supaya bisa bernafas. Dan bayangkan proses ini dilakukan terus menerus. Lelah, sakit yang luar biasa, diterpa terik matahari, diterpa oleh dinginnya malam, tidak dikasih makan. Orang yang disalib pada akhirnya akan kehabisan energi dan kehabisan udara. Dan orang disalib bisa sampai 3-4 hari. Ini metode yang sangat kejam, menjadi simbol kekejaman dan kebrutalan manusia. Dan ini yang sebenarnya diterima oleh Yesus. Namun Yesus tidak lari dari salib. Yesus tidak menghindar dari salib. Yesus tidak sembunyi dari salib. Ia menerimanya dan melalui kebangkitannya ia mengubah salib menjadi yang awalnya sarana penyiksaan menjadi sarana belas kasih
dan penyembuhan ilahi. Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan, dia menyamakan salibnya dengan ular perunggu atau ular tembaga yang dinaikkan Musa. Maksudnya bagaimana Romo ya? Kalau kita baca bacaan pertama, tadi kita dengarkan kisahnya ya. Bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Dan di padang gurun mereka ini komplain. Mereka ini mengeluh. Mereka ini menggerutu dan bersungut-sungut. Kenapa kami sekarang di sini? Ya, di sini tidak enak. Di sini makanannya hambar. Makanannya roti dan daging saja terus-menerus. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengutus apa? Mengutus ular. Jadi banyak yang disengat ular dan banyak yang sakit dan mati. Akhirnya bangsa Israel bertobat, bilang sama Musa, kami menyesal. Lalu Tuhan menginstruksikan Musa, buatlah ular tembaga dan naikkan di tiang. Siapapun yang melihat ular tembaga itu akan sembuh. Tuhan Yesus melihat salibnya seperti ular tembaga. Sama seperti orang Israel yang sakit melihat ular tembaga menjadi sembuh, kita yang percaya beriman kepada Yesus melihat salib Yesus juga mendapatkan kesembuhan dan keselamatan. Pertanyaannya pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana salib menyembuhkan kita? Ada dua cara. Pertama adalah salib menyembuhkan dengan kasih Allah. Ketika kita memandang salib, ya puji Tuhan di Redemptor Mundi salibnya gede banget ya. Kita memandang salib, kita diingatkan, ini adalah kasih Allah yang paling luhur. Kenapa? Karena Ia, Allah Bapa, mengutus putra satu-satunya yang Dia kasihi menjadi manusia dan untuk menjadi persembahan perdamaian, kurban perdamaian di salib, agar kita dan Allah yang terpisah karena dosa dipersatukan lagi. Ya. Kalau mengutip kata-katanya Santo Paulus dari surat kepada jemaat di Roma 5:8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena kita yang masih berdosa, Kristus telah wafat untuk kita. Kita terpisah karena sebuah realitas yang disebut dosa. Dosa itu merusak jiwa kita, merusak relasi kita dengan Tuhan dan membawa maut. Tapi Tuhan sayang banget dengan kita. Gak mau kita mati, gak mau kita masuk ke dalam maut. Maka mengutus putranya menjadi perdamaian, menjadi kurban, disalib untuk kita selamat. Dan rahmat yang mengalir dari salib ini mengalir melalui sakramen-sakramen gereja. Terutama sakramen baptis, sakramen tobat dan ekaristi. Saat kita dibaptis, darah Kristus membasuh kita. Dosa-dosa kita dihapuskan. Saat kita mengaku dosa, darah Kristus menyucikan dan menyembuhkan jiwa kita. Saat kita menerima ekaristi, menerima tubuh Kristus, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, berdamai dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita lihat salib Yesus, kita diingatkan, ini cara Tuhan mencintai kita. Cara Tuhan menyayangi kita agar kita tidak mati dalam dosa. Setiap kita melihat salib, kita diingatkan, ayo ngaku dosa. Ayo ke gereja menerima komuni. Ini tanda kasih Allah. Dan yang kedua, bagaimana salib menyembuhkan, menyelamatkan kita? Salib menyembuhkan melalui kehadiran Allah. Kalau saya tanya, apa yang membedakan salib
dari orang Kristen Protestan dengan salibnya orang Kristen Katolik apa? Apa yang bedakan? Di Katolik ada apanya? Iya, ada pisangnya, bukan ya. Di salib orang Katolik ada korpusnya. Korpus itu ada tubuh Yesusnya. Itu yang membedakan. Kenapa sih orang Katolik kok di salibnya ada korpusnya, ada tubuh Kristusnya? Karena kita ingin selalu diingatkan bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jauh. Bukan Tuhan yang ada di dimensi lain, ya, sedang duduk santai-santai healing nonton bola, bukan. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dan menderita bersama kita. Segala penderitaan kita, rasa sakit, kekhawatiran, kegagalan, kepahitan, Tuhan Yesus tahu. Karena dia juga ada di salib. Kadang-kadang kalau kita sedang mengalami musibah, sedang mengalami permasalahan, sedang sakit dan menderita, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ingin sembuh, Tuhan saya ingin permasalahan selesai. Tapi kadang-kadang sudah berdoa, kok Tuhan tidak menyembuhkan, kok Tuhan tidak menyelesaikan permasalahan saya. Dan kadang-kadang kita marah, kita kecewa, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi ke gereja. Buat apa? Ya. Tapi salib mengingatkan, Tuhan mendengarkan, dan dia menjawabnya dengan cara menderita bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Saya suka dengan cerita footprints on the sun, ya, jejak kaki di mana? Di pasir. Ini ada cerita, katakanlah Bayu dan Tuhan Yesus, ya, dan Bayu dan Tuhan Yesus ini lagi jalan di pantai. Ya, kalau di pantai pasti ada jejak kaki yang ditinggalkan, ya kan? Dan waktu melihat ke belakang, Tuhan Yesus bilang itu jejak kaki kita. Dan setiap jejak kaki itu ada memorinya, ada ceritanya. Dan kemudian Bayu melihat jejak kaki itu. Dan melihat ternyata ada bagian-bagian jejak kaki yang seharusnya 2 pasang, sekarang hanya 1 pasang. Dan waktu Bayu cek isinya apa, memorinya apa, Bayu melihat ini adalah waktu Bayu mengalami kesulitan, mengalami pergulatan, mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Lalu Bayu komplain sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa kamu tinggalkan aku dalam momen-momen berat ini? Jawaban Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus bilang, Bayu, siapa bilang itu jejak kaki kamu? Itu jejak kakiku saat aku menggendong kamu. Saat kita sakit, saat kita menderita, kita hanya fokus pada diri kita, ya. Melupakan bahwa Tuhan sedang bersama kita dan bahkan menggendong kita. Kadang kita marah, kita kecewa sama Tuhan, tidak mau lagi berdoa. Tapi di saat itulah sebenarnya Tuhan hadir paling nyata melalui salibnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang kurang peka melihat Tuhan Yesus. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Kemarin saya berjumpa dengan, beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang wanita, teman. Dan dia juga sekarang sedang struggle, ya, sedang bergulat dengan CA, kanker. Dan dia cerita, Romo, waktu saya diperiksa sama dokter dan dokter bilang bahwa saya punya CA, pertanyaan pertama saya kepada dokter, ya, Dok, ada nggak obat atau prosedur yang tidak buat rambut saya rontok? Ya. Ada nggak obat yang buat saya tidak botak? Ya. Itu pertanyaan pertamanya, ya. Dan kemudian dia cerita, ya, waktu saya masuk ruang operasi, waktu saya di kemo, saya bisa tenang dan pasrah. Tapi setelah kemo,
saya melihat pelan-pelan rambut saya rontok. Pelan-pelan saya menjadi botak. Dan disitulah saya menangis. Saya marah, kecewa sama Tuhan. Saya yang cantik sekarang tidak cantik lagi. Betapa kecewanya. Namun setelah dia berhenti menangis, dia lihat di bantalnya ada rosari. Dan dia mulai berdoa rosari. Pertama yang dipegang kan salib ya, salibnya. Dan dia mulai merenung. Tuhan saja menderita begitu besar untuk saya. Tapi kenapa saya yang menderita kecil ini malah menangis meronta-ronta. Dia mulai melihat salib Tuhan sungguh nyata. Salib Tuhan menyembuhkan. Dan kalau salib penderitaan dipersembahkan kepada Tuhan bisa menjadi berkat. Dan itu mengubah dia ya. Dia masih sakit. Ya dia masih harus terus menjalankan kemo. Tapi attitude-nya berubah. Dia tidak lagi menggerutu, tidak lagi mengeluh. Bahkan dia mengundang teman-temannya untuk berdoa bersama. Dan dengan teman-teman yang sehat yang lain berdoa bersama dan mengunjungi bahkan teman-teman yang punya permasalahan kesehatan yang sama. Berdoa bersama, saling menguatkan ya, dan juga memberikan kekuatan. Iya, Tuhan tidak menyembuhkan secara langsung. Tidak ada mukjizat di situ. Tapi ada perubahan yang luar biasa di hatinya. Sebuah kesembuhan dan pertobatan. Tuhan menguatkan melalui salib. Saya pun harus menjadi kekuatan bagi yang lain yang menderita. Itu kemenangan salib. Itu kenapa kita memiliki salib dan Yesus ada di sana. Menunjukkan bahwa salib menyembuhkan, salib menguatkan, salib menguduskan. Amin.